Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasikul Wan, NIM 2019-2194. Ingin membuat video tanggapan tentang video di channel Bapak Wadud Nafis di YouTube tentang kebijakan tertutup, perekonomian tertutup dari kebijakan pemerintah. Apa sih itu perekonomian tertutup? Di channel Bapak Wadud sudah dijelaskan, dan saya itu sangat setuju karena ekonomi tertutup adalah sebuah perekonomian tanpa transaksi dengan negara lain, dengan maksud bahwa sebagai contoh negara Indonesia. Jika negara Indonesia menerapkan perekonomian tertutup, maka Indonesia tidak bertransaksi dengan negara lain. Jadi negara itu untuk menemukan perekonomian. Jadi negara Indonesia itu mengandalkan konsumsi rumah tangga, investasi bisnis, dan belanja pemerintah. Jadi tidak ada ekspor ataupun impor. Nah, di sini itu ada 4 faktor mewakili penjumlahan pengeluaran 4 faktor. Yang pertama, konsumsi oleh sektor rumah tangga. Yang kedua, investasi oleh sektor rumah tangga. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah. Yang keempat, ekspor neto atau ekspor minus impor oleh sektor eksternal. Nah, keuntungan tersendiri dari perekonomian tertutup meskipun tidak ada impor ekspor itu ada berapa ini? Ada 3. Yang pertama, perekonomian lebih mandiri. Jadi aktivitas perekonomian di suatu negara yang menerapkan perekonomian tertutup itu lebih mandiri, jadi tidak ada ekspor impor. Nah, perekonomian domestik memenuhi semua kebutuhan dari sumber daya domestik. Jadi semisal kayak bahan sandang pokok itu berarti dari rakyat itu sendiri. Jadi kayak menanam padi untuk dikonsumsi seluruh negara. Yang kedua, dari risiko nilai tukar dan guncangan perekonomian global. Risiko resesi dan depresi menular melalui perdagangan internasional dan aliran modal, sehingga karena keduanya tidak ada perekonomian tertutup tidak memiliki exposure terhadap risiko tersebut. Selain itu, risiko nilai tukar juga tidak berlaku dan tidak ada interaksi dengan sektor internal. Jadi kalau suatu negara menerapkan perekonomian tertutup, jadi tidak ada resesi, jadi tidak ada perbandingan antara nilai tukar mata uang dari negara A dan negara B. Jadi rupiah sama dolar itu tidak ada resesi, tidak ada perbedaan. Yang ketiga, tidak ada tekanan produk impor. Produksi dalam negeri tidak menghadapi persaingan dari produk luar yang lebih murah. Jadi tidak ada tidak ada menghadapi persaingan karena semua kan perekonomian itu mandiri. Jadi semisal kalau ada barang, semisal suatu negara tidak menerapkan perekonomian tertutup dan mengimpor barang semisal bahan pokok beras impor itu lebih murah, sedangkan produk dari rakyat Indonesia itu lebih mahal. Jadi tidak ada persaingan tersebut. Ya, di samping ada keuntungan pasti ada kerugian. Nah, kerugian perekonomian tertutup itu pertumbuhan terbatas, kurangnya sumber daya domestik, faktor produksi dan modal keuangan membatasi perekonomian untuk berkembang. Jadi itu pertumbuhannya terbatas. Apa itu maksud pertumbuhan terbatas? Jadi kurangnya sumber daya domestik. Jadi tidak ada investor yang membiayai untuk berkembangnya perekonomian di negara Indonesia, semisal Indonesia. Saya kasih contoh Indonesia. Yang kedua, lebih sedikit variasi produk. Pasokan hanya berasal dari produksi domestik. Dengan maksud, jadi variasi produk itu hanya itu saja. Karena apa ya kan? Karena tidak ada campur tangan negara luar. Jadi semisal beras itu saja. Tidak ada variasi produk dari
produk negara lain yang mengimpor ke negara yang menerapkan perekonomian tertutup. Yang ketiga, dikucilkan dari pergaulan nasional. Perdagangan internasional muncul karena negara-negara saling membutuhkan. Jika itu tidak ada, negara tersebut tidak dianggap membutuhkan negara lain. Kita tahu semisal Indonesia itu menerapkan perekonomian tertutup, jadi negara Indonesia pasti dikucilkan. Kenapa? Karena tidak ada interaksi. Karena interaksi perekonomian itu tidak saling membutuhkan. Maka dari itu negara Indonesia semisal itu pasti dikucilkan oleh negara-negara lain karena dianggap tidak membutuhkan negara-negara lain dalam aktivitas perekonomian. Saya di sini Muhammad Nasikulwan. Bila ada tutur kata yang salah atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.